Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, fikih Syafi'i bagi para pemula, dan ini adalah perjumpaan terakhir dalam membahas fikih thaharah, yaitu fikih bersuci, yaitu tentang darah haid, nifas, dan istihadah. Dan ini adalah perjumpaan kita yang terakhir dalam masalah fikih taharah. Ya, kata pengarang di sini ya Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah, beliau menyebutkan bab al-haid wan nifas, haid dan nifas. Al-haidu lughatan huwa ad-damu alladhi yasilu min rahimil mar'ah fi ayamin ma'lumatin kulla syahr. Haid secara bahasa itu adalah darah yang mengalir dari rahim seorang wanita pada hari-hari tertentu setiap bulannya. Jadi adalah sebuah siklus bulanan, itu keluarnya darah dari rahim seorang wanita. Ini secara bahasa. Adapun secara istilahan, huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabili sihhati fi awqatin ma'lumah. Secara istilah, darah haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim, dari bagian yang dari pangkal rahim, atau bagian yang paling jauh dari rahim seorang wanita, dan ini dalam keadaan normal, artinya dalam keadaan sehat, bukan darah yang keluar karena sakit tertentu. Dan ini terjadi pada hari-hari tertentu. Ini secara makna istilahan. Adapun dalilnya, daliluhu ad-dalilu 'alal haidi minal Qur'ani was sunnah. Adapun dalil tentang darah haid dan darah yang lain dari Al-Qur'an dan sunnah, awalan dari Al-Qur'an yang pertama adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah bahwasanya darah haid adalah sebuah yang kotor, sesuatu yang kotor, maka tinggal atau jauhilah wanita istri kalian ketika haid. Maksudnya jangan gauli istri kalian ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kalian gauli, dekati mereka atau gauli mereka sampai mereka suci. Setelah mereka selesai dari darah haid dan mereka mandi, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, sudah mandi, sudah berhenti darah haid kemudian mandi wajib, maka boleh kalian untuk mendatangi mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222. Ini dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi SAW banyak, di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW li Fatimah binti Abi Habis, kepada Fatimah putrinya Abu Habis atau Abu Hubais radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kepada Fatimah, fa idza aqbalatil haidah fad'i shalah wa idza adbarat faghsili ankid dam wa sholli. Wahai Fatimah, kalau darah haid datang, maka tinggalkanlah sholat, maka jangan engkau sholat. Kalau ternyata darah haidnya sudah hilang, sudah pergi, maka mandilah, cucilah, bersihkanlah darah darimu dan sholatlah. Ini diantara dalil dari hadis Nabi SAW tentang darah haid. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah sinnul haid. Usia seseorang wanita itu mengalami haid. Aqallu zaman tahidu fihi al-mar'ah 9 sanawat qamariyah. As-sanatul qamariyah 354 hari. Waktu yang paling minimal seorang wanita mengalami haid ketika dia berusia 9 tahun dalam mazhab Syafi'i. Tahun dalam kalender qamariyah yaitu 354 hari. Artinya jika dia keluar darah sebelum berusia 9 tahun menurut kalender Hijriyah, kalender Qamariyah, maka dalam mazhab Syafi'i tidak dinamakan haid karena minimal adalah 9 tahun.
ya 354 yauman hari. Ini dalam satu tahunnya. Falau ra'atuhu qabla tamami tis'i bi zamanin yadhiku an haidin wa tahura fa huwa haid. Kalau seandainya ya dia belum sampai 9 ya tahun dengan waktu yang sedikit, ya yang seandainya dia itu bisa haid dan bisa suci, maka itu haid. Jadi kalau misalnya sebentar lagi mau ya 9 tahun, kemudian ya keluar dalam waktu yang sedekat-dekat hanya beberapa saat, maka dia dianggap darah haid. Wa illa fahuwa damun fasad. Kalau tidak, masih jauh, misalnya dia baru masih 7 tahun atau 8 tahun kemudian keluar darah haid, maka dia dianggap adalah darah yang ya darah penyakit. Iwayan kudul wudu wala tata'alaku bihi ahkamul haid. Dan ini darah yang keluar sebelum berusia 9 tahun dianggap sebagai pembatal wudu dan tidak berkaitan dengan hukum-hukum haid, karena minimal seorang wanita haid dalam mazhab Syafi'i itu berusia 9 tahun. Adapun batas maksimalnya kapan seorang wanita yang tua itu dikatakan haid, wala hadda li aktsaril haidi inda Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada batas maksimal seorang berusia haid. Jadi mau dia 50, 60, 70, selama yang keluar adalah darah haid, maka tetap dianggap darah haid. Tidak ada batas usia maksimal untuk keluarnya darah haid. Idza tamkuthul mar'atu fihi ila hululil maut, ya. Oleh sebab itulah wanita bisa jadi dia terus mengeluarkan darah haid sampai dia wafat. Ala annal ghaliba in kita'ul haidi ba'da 62 sanatan khilafan li baqi al-a'immah. Akan tetapi mayoritas, kebanyakan seorang wanita menopause atau dia tidak lagi mengeluarkan darah haid ya adalah berusia 62 tahun. Di dalam mazhab Syafi'i kebanyakan, meskipun tidak ada batas maksimal, tapi kebanyakan ketika seorang wanita berusia 62 tahun, ya ini menyelisih pendapat ya 3 imam yang lainnya. Dalam mazhab Syafi'i ya, normalnya atau umumnya wanita menopause di usia 62 tahun. Kemudian muddatul haid, ya, jangka waktu haid, rentang waktu haid. Aqallul haidi yaumun wa lailatun ala tisalil mu'tadi fil haid. Batas minimal darah haid keluar dalam siklus bulanan itu adalah 1 hari 1 malam. Ini di dalam mazhab Syafi'i. La yatakhallaluhu niqa, ya. Yaitu tidak masuki dalamnya itu masa suci. Artinya dia sehari ya semalam, yaitu dalam siklus yang berkelanjutan. Ya, artinya dari 24 jam itu dia tanpa terputus, artinya terus mengalir. Ini dinamakan muddatu ya aqal. Ini muddah yang paling minimal. Wa aktsaruhu 15 yauman ma'a layaliha. Adapun rentang waktu yang paling lama seorang wanita ya mengalami siklus haid dalam mazhab Syafi'i itu adalah 15 hari. Jadi paling minimal 1 hari 1 malam, yang paling maksimal adalah 15 hari dan 15 malam. Fa in zada 'ala dzalika fa hiya istihadhah. Kalau seandainya wanita haid lebih dari 15 hari, dalam mazhab Syafi'i itu dinamakan darah istihadhah. Amma ghalibul haid, adapun standarnya atau biasanya umumnya seorang wanita mengalami haid fahuwa sittatun aw sab'atu ayyamin bilayaliha, yaitu 6 atau sampai 7 hari. Ini normalnya. Ini biasanya normalnya wanita itu haid dia 6 hari ya atau 7 hari. Bisa kurang dari itu dan bisa lebih dari itu. Minimal dalam mazhab Syafi'i sehari semalam dan maksimal 15 hari. Kemudian kalau tadi adalah rentang waktu haid, dari munculnya haid sampai selesainya haid, sekarang rentang waktu suci dari selesainya haid menuju haid yang berikutnya. Muddatu tuhur, aqallu muddatin lituhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarit tuhur, ya. Wala hadda li aktsarit tuhur. Minimal jangka waktu seorang wanita suci, artinya selesai haid sampai ketemu haid selanjutnya,
antara dua haid ini 15 hari, ini minimal. Artinya kalau jangka waktu seminggu lagi dia keluar darah, maka ini tidak dianggap darah haid. Dan tidak ada batas maksimal untuk suci. Artinya bisa juga setahun, 2 tahun dia tidak mengeluarkan darah haid, ini bisa saja terjadi, ya. Juga termasuk wanita yang sedang hamil, ya, mengandung, yaitu tidak haid sampai bisa 9 bulan atau yang kurang lebih demikian. Amma muddatut tuhur baina haid wa nifas falaysa lahu had. Adapun jarak, ya, waktu antara suci dan antara haid dan nifas, maka ini tidak ada jaraknya, tidak ada rentang waktu tertentu antara suci, ya, haid dan nifas. Jadi bisa di nifas kemudian beberapa hari kemudian dia haid bisa. Ya, tidak ada batasan waktunya. Falau in qata'a nifasuha yauman summa ra'at tiddam fa innahu yakunu haidon. Kalau nifasnya berhenti dalam 1 hari, misalnya dia nifas nih, kemudian selesai nifasnya, minggu depan dia ngelihat darah haid, maka itu dianggap darah haid. Ini tentang waktu, ya, tentang masalah haid. Kemudian selanjutnya yang dibahas adalah ma yuhramu bihil haid. Apa saja yang diharamkan, ya, karenanya haid. Jadi seorang wanita yang haid diharamkan mengerjakan hal-hal demikian. Yuhramu bil haidi ma yuhramu 'alal junubi wa umurun ukhra. Diharamkan seorang wanita yang haid mengerjakan apa yang diharamkan, ya, bagi junub, bagi orang yang mandi wajib. Dan hal-hal lain yang diantaranya yang pertama salat. Wanita yang haid diharamkan untuk salat. Yang kedua as-saumu, puasa. Wanita yang haid diharamkan dia untuk berpuasa. Yang ketiga al-tawaf, tawaf. Dilarang seorang wanita yang haid untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat qiraatul Quran. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang empat, ya, seorang wanita yang haid dilarang membaca Al-Quran. Yang kelima hamlul mushaf wa massuhu, yaitu menyentuh mushaf dan memenggangnya. Termasuk juga mazhab, ya, yang empat, ya, diharamkan seorang wanita yang haid dia menyentuh mushaf. Sehingga diantara solusinya adalah menggunakan handphone, ya, meskipun di dalamnya dia membuka aplikasi mushaf, karena itu tidak dianggap sebagai mushaf. Yang keenam al-makthu fil masjid. Di antara hal yang dilarang oleh wanita dalam hal ini haid, wanita yang haid diharamkan dalam mazhab Syafi'i berdiam di masjid. Ya, termasuk pendapat mazhab, dia berdiam di masjid, duduk di masjid meskipun untuk mendengar pengajian ilmu agama. Yang ketujuh, di antara hal yang diharamkan adalah al-wat'u. Itu berhubungan badan suami istri. Ya, berhubungan badan wanita yang haid dalam Islam hal ini diharamkan. Dan yang terakhir dalam mazhab Syafi'i diharamkan al-istimta'u bainas surrah wa rukbah. Diharamkan dia bersenang-senang, bercumbu dengan bagian anggota wanita yang haid antara pusar dan lutut. Artinya dalam, ya, masalah hal tersebut itu bercumbu dengan istri, maka kalau istri kita haid dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bercumbu dengan bagian yang berada di bawah pusar dan di atas lutut. Ini di antara hal-hal yang diharamkan, ya, bagi wanita yang haid. Kemudian selanjutnya kita akan bahas, ya, tentang masalah beberapa hukum yang berkaitan dengan darah haid. Ahkamun ukhra tata'allaqu bil haid, ya, permasalahan yang berkaitan dengan haid di antaranya, ya, ta'allaqu bil haid ahkamun ukhra ghairul ahkamis sabiqah. Yang pertama yamna'ul haidu sihata taharati illa al-istisal al-hajj. Seorang, ya, wanita yang haid, ya, ini haid ini menghalangi sahnya sholat atau sahnya, ya, bersuci bagi wanita yang haid. Jadi wanita yang haid tidak sah dia untuk bersuci. Misalnya wudu, nggak boleh, ya. Dia tidak sah, artinya dia kalau berwudu maka dia tidak sah wudunya. Karena dia sedang hadas besar. Dan hadas besar itu dengan mandi, bukan dengan wudu. Kecuali mandi haji, ya, mandi ketika umroh baru kita diperbolehkan atau disyariatkan wanita meskipun dia sedang haid. Misalnya kita umroh, kita haji, kemudian kita haid, maka kita tetap disyariatkan untuk mandi ihram. Yang kedua, yuhramu fi asna'il haidi az-ziharu wa talaq.
Di dalam madhab Syafi'i diharamkan ya ketika sedang haid istri kita, maka kita diharamkan untuk menzihar. Menzihar itu artinya mengatakan dia seperti ibu kita. Artinya menyebutkan ucapan-ucapan yang dimaksudkan dan diniatkan kita nggak mau gauli istri kita. Ini namanya zihar. Kalau dalam bangsa Arab dahulu ucapan antika zori ummik, engkau seperti punggung ibuku. Ini diharamkan mengucapkan seperti ini. Adapun panggilan umi, abi antara suami istri, mama, papa ini bukan termasuk zihar karena tidak diniatkan dengan hal tersebut kita tidak menggauli istri kita. Tidak, tapi hanya sebagai edukasi kepada putra-putri kita agar dia memanggil ya ibunya dengan panggilan yang kita ajarkan. Begitu juga talak. Di dalam Islam nggak boleh kita mentalak wanita yang sedang haid. Jadi kalau istri kita sedang haid, kita nggak boleh menceraikannya. Akan tetapi seandainya kita menceraikannya, maka jatuh talak. Ya, meskipun berdosa. Meskipun berdosa, tapi dia adalah talak yang jatuh. Karena masalah talak, ya meskipun dalam keadaan-keadaan yang tidak diperbolehkan, tetap berlakukan hukum tentang talak. Yang ketiga, idza nazala damul haid 'alal mar'ah asbahat mukallafatan syar'an wa wajaba 'alaiha takalifu syar'iyyah. Apabila seorang wanita dia keluar darah haid, maka dia menjadi mukallaf, mendapatkan syariat atau mendapatkan tanggungan untuk mengerjakan syariat. Wajib dia mengerjakan hal-hal yang dia harus lakukan seperti sholat yang wajib, puasa Ramadan dan semisalnya. Misalnya ada seorang wanita yang belum haid di hari pertama Ramadan. Kemudian hari yang kedua dia haid, maka dia sudah diperbolehkan sholat maupun puasa, tapi dia diharamkan karena masih haid. Maksudnya sudah ditanggung, diberikan tanggungan meskipun ada penghalang. Nanti seusai dia sesuci dari haid, maka dia wajib mengerjakan puasa dan wajib mengerjakan sholat kalau keduanya wajib. Yang keempat, ta'alaku bil haidi al-adlu wal istibra. Haid ini menjadi tolak ukur menentukan masa iddah. Bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dia menunggu yatarabasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah, wanita yang meninggal atau wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia menunggu dalam masa iddah selama 3 kali quru. Dan ulama khilaf soal quru. Di antara pendapat sebagian para ulama adalah haid. Adalah haid, meskipun dalam pendapat Syafi'i artinya adalah suci. Yang jelas meskipun suci atau haid, kita harus perhatikan bahwasanya haid tetap menjadi tolak ukur seorang itu selesai dari masa iddahnya. Karena tidaklah seorang suci melainkan dia juga haid. Begitu juga istibra. Istibra artinya pemastian rahimnya kosong dari janin dengan cara haid. Jadi haid itu pada asalnya adalah tanda seorang itu tidak sedang melakukan sebuah pembuahan atau mengandung seorang anak atau janin. Kemudian yang terakhir adalah yujibul ghusla inda tawaqqufil haid. Bagi wanita yang haid kemudian berhenti darah haidnya, maka dia wajib mandi. Ini di antara hal-hal yang masih berkaitan dengan darah haid. Kemudian kita bahas tentang hukum thaharah dari haid. Hukmu taharati minal mahid inda tuhri minal haidi yajibu 'alal mar'ati an taghtasil. Ketika seorang wanita suci dari haid, maka dia wajib untuk mandi karena haid adalah hadas besar yang taharahnya dengan cara mandi. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian gauli istri kalian sampai mereka suci. Dalam sebagian mazhab dikatakan sampai mereka mandi. Fa idza tasalatil mar'atu faqad tahurat. Kalau seorang wanita dia sudah mandi wajib dari darah haid yang sudah berhenti, maka dia wajib salat, wa wajaba 'alaiha shalah wa la taqdi salata allati fatat sa'asna muddatil haid. Dan dia tidak mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan ketika haid. Berdasarkan 5 rawat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridai beliau, qalat kunna nahidu inda Rasulillah fala naqdis salata wala nu'mar bil qada.
Kami dahulu haid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami tidak mengkodok salat-salat kami, dan kami tidak diperintahkan juga untuk mengkodok salat-salat kami. Artinya, seorang wanita kalau dia haid maka dia tidak perlu mengkodok mengkodok salat yang terdahulu. Wa yajibu 'alaiha qada'u ma aftarat min ayyamin wa hiya haidun fi Ramadan. Akan tetapi kalau yang dia tinggalkan adalah puasa Ramadan, maka dia wajib mengkodok puasa Ramadan berdasarkan hari-hari yang dia tinggalkan. Misal dia haid 6 hari, maka dia nanti di bulan Ramadan dia harus mengkodok puasanya selama 3 hari. Qalat ya Aisyah bertutur kata atau wadzalika di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya, indama su'ilat ketika beliau ditanya, ma balul haid taqdil shaum wala taqdil shalah. Bagaimana dengan orang yang haid ini? Mereka mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Sebagian mengatakan kenapa dibeda-bedakan, kan sama-sama nggak wajib puasa dan sholat ketika haid. Tapi kenapa puasa dikodok kalau sholat nggak dikodok? Maka Aisyah menjawab dengan ucapan yang sangat cerdas berdasarkan prinsip keimanan seorang muslim. Kata beliau, faqalat kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pun demikian. Dahulu kami pun mendapatkan apa yang kalian dapati, yaitu haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, Nabi fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Dan kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengkodok puasa, dan kami tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengkodok sholat. Artinya apa? Kenapa kita begini atau begitu? Jawabannya la sami'na wa ata'na. Karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya bilang kalau begini maka dia wajib kodok. Kalau begitu tidak. Maka kita sebagai seorang mukmin kita harus praktekkan tanpa sedikit pun keraguan dari dalam diri kita. Ini tentang masalah darah haid. Ya, selanjutnya kita bahas tentang hukmul istihadah. Hukum istihadah. Jadi ingat, darah wanita itu ada 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Ta'rifuha lughatan, pengertian istihadah secara bahasa, hiya sailan, yaitu cairan, sesuatu yang mengalir. Wa syar'an, adapun secara syariat, darah istihadah adalah damu illah wa marad, itu darah penyakit. Darah yang muncul karena kita sakit, seperti luka di tangan keluar darah, itu namanya darah. Nah, kalau dalam rahim wanita atau dalam kemaluan wanita itu namanya darah istihadah. Artinya bukan darah normal, darah yang keluar karena sakit tertentu. Yakhruju min adna rahim yuqalu lahul adhil. Dan dia keluar karena ada urat atau ada luka yang berasal dari pokok atau pangkal atau ujungnya rahim, yang dinamakan dengan adhil. Dalam bahasa Arab dikenal namanya adhil. Ya ta'alaku bil istihadati ahkamun hiya. Dan istihadah ini punya beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, la tamna'ul istihadatu shauma wala salata wal wad'a. Seorang wanita yang istihadah, maka dia tidak dilarang untuk melakukan puasa, salat maupun berhubungan badan. Jadi dia wajib tetap salat yang 5, dia wajib puasa Ramadan, dan dia boleh berhubungan badan dengan suaminya. Fahiya laysat haidon, karena dia bukan darah haid. Innama mislu sairil ahdath allati tanqudul wudu, fa 'alaihal wudu likulli salatin lal ghusl. Dan ini seperti kebanyakan hadas pada umumnya yang membatalkan wudu. Dikiaskan seperti kencing atau kemudian hal yang semisalnya. Akan tetapi dia karena mengalir terus menerus, maka dia diwajibkan berwudu setiap kali sholat. Adapun kalau hadas yang lain sekali wudu cukup untuk beberapa sholat selama nggak batal. Tapi untuk orang yang istihadah, maka dia diharuskan dalam mazhab Syafi'i berwudu terus setiap mau sholat. Kemudian yang kedua,
alaiha an taghsila dam wa an tashwal makana bil qatni wa tashudduhu bi asabatin illa idza kanat shaimatan fala yajudul hashwu wa taktafi bil isabah, ya, wa hiya ma yushaddu bihil farju min thawbin aw kumashin wa nahwih. Bagi seorang wanita yang istihadah, maka dia harus ya membersihkan darahnya, ya artinya dia dengan cara menutup ya lubang atau daerah ya yang keluar darah dengan kain katun atau dengan kapas atau yang semisalnya, yang dengannya ditutup dengan perban atau pembalut, ya kalau sekarang sudah ada pembalut, kecuali kalau dia berpuasa. Ya, jadi kalau seorang wanita yang nggak berpuasa istihadah, maka dia diperintahkan untuk memasukkan ya kapas atau kain ke dalam ya rahimnya, ya. Tapi kalau dia berpuasa fala yajuzul hashwu, maka dia nggak boleh memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya. Wa taktafi bila isobah, cukup pakai pembalut saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau dia nggak puasa maka dia memasukkan sesuatu sebagai untuk membersihkan darahnya plus pembalut. Adapun kalau dia berpuasa maka hanya cukup dengan pembalut saja. Dan itu adalah sesuatu yang menutupi kemaluan baik dengan pakaian, dengan kain atau kapas atau yang semisalnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tatawadda'u li kulli fardin ba'da dukhulil waqti li'annahu taharatun daruriyah. Seorang wanita yang haid maka dia berwudu setiap kali waktu setelah masuk waktu. Ya, setiap kali waktu sholat wajib setelah masuk waktu. Karena ini adalah taharah yang darurat. Jadi dalam mazhab Syafi'i diwajibkan seorang wanita yang istihadah kalau pengen sholat, maka wudunya ya maka jangan sebelum masuk waktu. Artinya setelah. Jadi kalau mau maghrib dia nggak boleh berwudu kecuali setelah masuk waktu maghrib. Kalau dia mau sholat isya, dia nggak boleh berwudu dengan mengadakan wudu maghrib, tapi dia harus memperbarui wudunya setelah masuknya waktu isya. Dan yang keempat, tusalli bihadzal wudu'i fardhan wahidan wa tanaffalu kama tasya. Dengan wudu ini, maka dia hanya wajib sekali sholat saja. Artinya hanya untuk sholat yang wajib cukup sekali saja. Sama seperti tayamum, dikiaskan dalam mazhab Syafi'i seperti tayamum karena sama-sama darurat mendesak. Dan dia adapun kalau sholat sunnah maka sebanyak-banyaknya pun nggak masalah dengan sekali wudu. Yang kelima, idan qata adam li waqtil wudu'i wa sholati sawa'un i'tadat dzalika am la wajaba 'alaiha naz'ul isabati wa tajdiduha. Apabila darah berhenti ya untuk waktu wudu ya dan sholat ya meskipun terbiasa tidak, ya misalnya berhenti darahnya, maka dia wajib melepaskan ya pembalutnya dan dia memperbarui pembalutnya, artinya mengganti pembalutnya. Kalau darahnya sudah berhenti, ya kemudian dia harus ya melepas ya pembalut yang sebelumnya dan dia mengganti dengan pembalut yang baru. Ini dalam masalah darah istihadah. Kita udah bahas darah haid, darah istihadah, dan yang terakhir adalah darah nifas. Ta'rifu lughatan huwa wiladatul mar'ati idza wada'at fahiya nufasa wa nafsu ad-dam. Secara bahasa nifas ya itu adalah kelahiran ya seorang wanita bersalin, artinya melahirkan. Jadi kalau dia melahirkan seorang anak namanya nufasa. Dari kata nafas itu artinya jiwa, artinya darah, artinya darah ya dia keluarkan ya karena kelahiran seseorang. Kemudian secara istilahan huwa damul kharij minar rahim ya akba faraghihi minal hamli walau kana al hamlu mudghatan wa qabla mada ya 15 yauman minal wiladah. Secara istilah syariat, darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita ya setelah ya selesai melahirkan. Meskipun yang dilahirkan adalah ya segumpal daging. Artinya sudah sampai segumpal daging. Artinya dia enggak sampai ya dia misalnya tidak sampai melahirkan ya normal, artinya keguguran, itu pun dianggap sebagai ya nifas.
atau sebelum dia berlalu 15 hari dari kelahiran. Artinya darahnya mungkin nggak keluar ketika kelahiran cuma sehari. Kemudian 2 hari kemudian keluar lagi darahnya. Dalam mazhab Syafi'i selama 15 hari pertama keluar darah itu dianggap sebagai darah nifas. Wa idza lam yakhrujid dam illa ba'da 15 yauman minal wiladah fa huwa haidun la nifas. Kalau seandainya darah tersebut keluar dalam mazhab Syafi'i lebih dari 15 hari, misalnya hari ini dia melahirkan, kemudian 20 hari baru keluar darah, maka ini dianggap sebagai darah haid dan bukan darah nifas dalam mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya muddah, muddahnya darah nifas, aqallu muddatin nifas lahzah. Minimal seseorang dinamakan darah nifas ya, atau mengeluarkan nifas seorang wanita, yaitu sebentar saja, sesaat, berapa detik misalnya keluar darah kemudian berhenti, maka itu udah dianggap nifas. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan yang paling banyak itu dalam mazhab Syafi'i 60 hari. Jadi bisa jadi seorang wanita haid atau nifas selama 60 hari. Akan tetapi kata beliau di sini wa ghalibuhu arba'una yauman, dan yang paling banyak atau standarnya atau pada umumnya ya seorang wanita normalnya mengeluarkan darah nifas selama 40 hari. Hukmuhu, dan hukum darah nifas. Ajma'al ulama'u ala anna nifasa fi hukmihi kal haidi fi jami' ahkamihi wallahu a'lam. Dan ulama sepakat ya, artinya tidak ada perbedaan di kalangan ahli ilmu tentang bahwasanya nifas punya hukum yang persis sama dengan darah haid. Ini perhatikan. Jadi darah ada 3, darah haid dan nifas ini sama hukumnya dan berbeda dengan darah istihadah. Artinya wanita yang nifas dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa, tapi dia nanti mengkodok puasanya dan tidak mengkodok sholat. Dan dia juga haram untuk berhubungan badan atau yang semisal-semisalnya. Haram untuk diceraikan atau yang hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah darah haid. Artinya darah nifas dan haid punya hukum yang persis sama antara keduanya dalam segala permasalahan fikih. Wallahu alam, demikian. Dan ya demikian mungkin kajian taharah kita membahas fikih bersuci dalam mazhab Syafi'i. Ini fikih yang dasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, dan juga kami mohon maaf ya kalau banyak kesalahan. Dan yang kita paparkan adalah mazhab Syafi'i, yang bisa jadi namanya mazhab adalah pendapat yang bisa benar dan bisa keliru, sehingga kita dituntut untuk belajar lagi. Akan tetapi untuk pengamalannya maka boleh kita amalkan, karena mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mu'tabar, yang berjalan dengan koridor-koridor syar'i yang boleh kita amalkan. Demikian, dan ya terima kasih atas ya supportnya yang sudah mau belajar bersama ya dari sejak awal bahas masalah taharah sampai darah haid, nifas, yang mana ini adalah fikih yang berat ya. Darah haid ini kata para ulama seperti Imam Ahmad, beliau butuh ya 7 sampai 9 tahun kurang lebih yang membahas tentang masalah ya darah nifas, darah haid dan darah nifas. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf atas segalanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.